lidocainnya sudah dipatahkan ya. Sepatnya karena steril dipegang oleh tangan yang pakai sarung tangan. Pakai untuk episiotomi disiapkan pakai sepat 5 cc. Yang digunakan jarumnya adalah jarum 5 cc. Lah mengambilnya diganti jarumnya ya dengan jarum yang biasa disposable dengan teknik one hand teknik. Sepet sudah diganti dengan jarum bantu, kemudian aquabidesnya sudah diusap dengan kasa alkohol. Kemudian kenapa pakai aquabides? Karena lidocain biasanya kita lihat, Anda lihat dulu kadarnya lidocain ini biasanya dicampur dengan adrenalin 2%. Jadi kalau dipakai langsung nggak boleh, harus diencerkan 1:1. Misalnya pakai 1 cc, maka aquabidesnya 1 cc. Kalau pakai 2 cc, aquabidesnya 2 cc juga. Jadi perbandingannya 1:1. Ngambilnya harus diambil aquabides dulu ya, jangan ngambil lidocainnya dulu. Jadi diambil, kalau misalnya Anda mau episiotomi menggunakan 4 cc kurang lebihnya, maka Anda ngambil yang 2 cc aquabides, buang udaranya dulu, pastikan 2 cc, sudah 2 cc, kemudian ngambil lidocainnya adalah juga 2 cc, sehingga totalnya menjadi 4 cc. Kocok dulu biar tercampur. 4 cc sudah, jarumnya diganti dengan jarum yang 5 cc, yang jarum 5 cc ya. Jarum batunya dilepaskan dengan teknik one hand teknik. Anda lepaskan di tangan yang ini yang tidak steril, nanti dibuang dengan jarum 5 cc untuk melakukan episiotomi. Karena apa? Episiotomi itu lebar ya yang mau diepis, jadi awas pada saat ganti jarum ini jangan sampai obat yang Anda ambil ikut kebuang. Jadi megangnya seperti ini, jangan dipegang ini punglernya, jadi yang dipegang badannya sama jarumnya saja. Kalau sudah, perhatikan ini karena di meja ginek, perhatikan apakah sudah ada bengkok yang bersanding di sana. Kemudian alat-alat apa yang perlu dibuka, misalnya ini ada cucing berisi kapas DTT, didekatkan ya. Apa yang dibutuhkan kalau nanti misalnya amniotomi pakai setengah koker, kalau memang dipastikan pasiennya bilang belum ada pembukaan, setengah kokernya didekatkan agar kita mudah untuk mengambil setengah koker, didekatkan seperti ini ya. Jadi nanti VT lanjut amniotomi, lanjut dengan episiotomi. Gunting episnya juga sudah ada, disiapkan lebih di muka ya. Kalau sudah tidak ada yang steril, yang non steril dan tidak steril yang diperlukan, pasiennya dikasih tahu, Ibu ini mau saya lakukan pemeriksaan dalam ya, untuk memastikan pembukaannya memang sudah betul lengkap ataukah belum. Nanti pada saat saya periksa dalam, tolong ambil nafas panjang Ibu. Tidak sakit, tapi biasanya kaget dengan ya. Jadi ditahan nafasnya biar rasanya nyaman. Kapasnya ngambil 5 ya, labia mayor kanan kiri, labia minor kanan kiri, kemudian dari klitoris sampai dengan anus. Jadi 5, tidak 3. Kalau Anda melihat beberapa video ada 3, monggo.
Tapi kita seperti kesepakatan biasa prasat-prasat yang lainnya, sulfaizin pakai 5 usapan. Kemudian tangan kirinya membuka vulva, berarti tangan kiri sudah tidak steril ya. Buka vulva dari bawah, kemudian ditarik ke atas. Ini kalau benar-benar vulva beneran, buka dari bawah, ditarik ke atas, baru dibersihkan. Labia mayor kanan, buang. Labia mayor kiri, buang. Labia minor agak dibuka, agak dalam, buang. Kemudian labia minor yang satunya buang. Dari klitoris sampai dengan anus, awas jangan sampai menyentuh sarung tangannya, jangan sampai menyentuh anus meskipun anusnya diusap ya, karena nanti untuk pemeriksaan vagina tusse. Lanjut vagina tusse, tangannya masih membuka vulva, jari tengahnya masuk di commissura posterior atau forceps, diikuti dengan jari telunjuk. Tangannya pindah ke fundus uteri, menahan fundus uteri, cari kanalis cervicalis ya, kemudian diraba. Kanalis cervicalisnya diraba, masih ada ndak ya. Kalau pada pembukaan lengkap kanalis cervicalisnya sudah tidak teraba, atau dikatakan pembukaan lengkap atau 10 cm, kemudian evisemennya karena sudah tidak teraba kanalis cervicalisnya, maka evisemennya sudah tidak teraba atau 100%. Diketahui ketubannya positif atau negatif. Kalau masih positif ya bilang masih positif. Kemudian letak kepala, misalnya kalau ini letak kepala, persalinan normal letak kepala, kepalanya berada di mana? Di HOT 4, berarti sudah di dasar panggul atau sejajar dengan cakung. Denominatornya adalah ubun-ubun kecil ya, ubun-ubun kecilnya kalau sudah pembukaan lengkap biasanya sudah jam 12 ya, jadi sudah menunjuk ke atas ubun-ubun kecilnya. Mulasanya 0, kalau tidak ada sutura yang tertindih atau yang tumpang tindih maka mulasa 0. Dan dilihat adakah bagian terendah janin yang menghalangi, misalnya jari-jari, tali pusat dari bayi ya, dilihat. Jika sudah tidak ada yang menghalangi, Anda tidak usah keluar. Kalau memang ketubannya masih positif, pembukaannya lengkap, pecah ketuban, ambil setengah koker. Setengah kokernya diarahkan ke tangan kanan, jangan menyentuh tangan kanan ya. Kalau sudah masuk di dalam, ditangkap oleh tangan kanan, tangan kirinya menuju ke fundus. Bu, nyun sewu, ini ketubannya mau saya pecah. Nanti kalau kontraksinya mulai mereda, ketubannya saya pecahkan ya. Lah, tunggu kontraksi uterusnya muncul, ditunggu sampai hampir selesai ya. Terus tangan Anda tutupkan di vulva agar pas menyayat selaput ketuban tidak mengenai muka Anda. Arahkan dulu kebalikannya ya, dibalik setengah kokernya, tutup, kemudian sayatkan atau pecahkan ketuban. Setelah dipecah, setengah kokernya dibalik lagi ke arah tangan kanan, dikeluarkan, menyelusuri tangan kanan, diletakkan di bekok, tangan kirinya ke fundus lagi, tangan kanannya mencari yang sudah dipecah tadi, selaput yang sudah dipecah, kemudian selaputnya dilebarkan searah jarum jam, sekali aja, seret, sudah ya. Kemudian letakkan di commissura posterior atau forceps, jari telunjuk dan jari tengahnya. Lihat bagaimana kondisi keadaan air ketuban, kering ataukah masih banyak, ada darah apa enggak, ada mekonium atau enggak, jernih ataukah keruh ya. Kemudian dilepaskan, langsung ambil bengkok,
bengkoknya diletakkan di tempat bak kering yang nanti akan diletakkan di larutan klorin. Kemudian sampah-sampah yang tidak steril diletakkan di sampah medis. Itu cara melakukan episiotomi. Kemudian tangannya dicelupkan amniotomi dan PT. Posisi labia kalau kita mau melakukan episiotomi kemarin prinsipnya untuk apa, tujuan, indikasi, kontraindikasi dan lain-lain kemarin sudah saya jelaskan. Jadi ini tinggal prakteknya saja sama menunjukkan ya. Kurang lebihnya bentuk labia seperti ini ya. Yang di epis adalah daerah perineum dan vagina ya, batasnya adalah anus. Ini yang belum diepis. Kemudian episiotomi kemarin saya sudah jelaskan ada medialis. Ini adalah medialis. Jadi disobek atau diinsisi atau digunting mulai dari vagina menuju ke anus. Ini medialis. Ya, keuntungan kerugiannya kemarin sudah jelaskan. Kemudian ini yang mediolaterales. Jadi mediolaterales disobek medio, jadi menyobeknya adalah langsung medialis begini ya. Namanya ini mediolaterales. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu mediolaterales, bagaimana keuntungan kerugiannya. Ini yang medialis. Yang lateralis, mohon maaf. Ini yang lateralis. Jadi langsung lateral ya. 90 derajat dari commissura posterior, diambil dari commissura posterior atau forceps menuju ke arah lateral 90 derajat lurus. Kemudian langkah-langkahnya episiotomi tadi sudah saya jelaskan bahwa harus menggunakan injeksi lidokain. Kalau lidokainnya ada adrenalin 2%, maka harus Anda encerkan dengan perbandingan 1:1. Minimal pakai kurang lebihnya 2-4 cc ya, tergantung luas kecilnya, tebal pendeknya tempat yang akan kita episiotomi. Caranya yaitu tentunya kepala janin sudah pada diameter 5-6 cm. Jadi pasiennya dikasih tahu, Ibu nyun sewu ini karena untuk memperlancar proses persalinan maka jalan lahirnya akan dilebarkan nggih. Dikasih patiroso atau disuntik anestesi atau suntik patiroso biar tidak sakit nggih. Nanti nyun sewu ini kemaluannya akan saya pegang seperti ini nggih Bu. Nanti mungkin tidak nyaman rasanya, ditahan dulu nggih. Kemudian jari telunjuk dan jari manis dimasukkan, tangan kiri dimasukkan ke vagina untuk melindungi kepala janin. Nggih. Kemudian disuntikkan, ini dipegang tangan kanan. One hand teknik, dilepaskan tutupnya. Jarumnya dimasukkan, dilindungi, dimasukkan ke dalam mediolaterales, berarti ya langsung aja cari yang mediolateral, masukkan semua jarumnya ya kalau bisa. Kemudian diaspirasi dulu kalau tidak ada darah, kemudian dimasukkan lidokainnya sambil ditarik jarumnya. Awas jarumnya jangan sampai lepas. Kemudian diarahkan ke samping kiri dulu, membentuk kipas ya. Masukkan lagi seluruhnya, aspirasi, kemudian injeksikan lagi. Jangan sampai lepas lagi, arahkan ke sebelah kanan atau bawah. Aspirasi, kemudian injeksikan lagi.
kemudian lepaskan, tunggu dulu kurang lebih minimal 5 menit ya, 2-5 menit, kemudian dites dengan pinset anatomi. Pinset anatomi dari Siruki biasanya sudah tersedia di bak instrumen heating. Sudah minimal 2 menit sampai 5 menit Anda tes. Ibu nyun sewu, ini rasanya gimana Bu? Ini kalau misalnya saya tekan begini masih sakit? Sakit atau terasa? Tapi dirasakan dulu, ini sakit apa terasa? Kalau terasa memang ya terasa ya, tidak apa-apa. Tapi tidak sakit atau enggak? Tidak sakit, boleh dijiwit. Nah, ya, boleh dijiwit. Kalau sudah tidak sakit, ibunya bengkok ini diletakkan di bengkok. Kemudian pada saat ada hes, ya tunggu ada hes dulu, ibunya mengejan ada hes, maka lakukan episiotomi sesuai dengan yang sudah Anda anestesi dengan guntingan 1 kali gunting. Tidak boleh guntingnya krek 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 krek, tidak boleh. Guntingnya 1 kali. Krek. Begitu. Oke. Kalau sudah digunting 1 kali ya, akan dibengkok, kemudian dep. Oke, boleh pakai depers atau pakai kasa steril di dep. Kemudian dipimpin bayinya sambil dilakukan stenan. Lanjut persalinan APN.